عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Halaman 311, baris keempat, dihitung dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid darain amin. Ketiga, kita diperintah oleh Allah bertawakal fir rizqi wal hifzi, atau pada rizki dan pemeliharaan. Nah, jadi pada masalah rezeki, masa termasuk jodoh, itu hati kita sepenuhnya berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin cuma Allah sang pemberi rezeki. Kemudian yang kedua, kemarin itu kita juga disuruh bertawakal pada masalah pertolongan. Kita berserah kepada Allah, cuma Allah yang dapat menolong kita. Hati kita yakin Allah akan menolong kita. Kemudian yang ketiga ini fir rizqi wal hifzi, pada rezeki dan pemeliharaan. Artinya hati kita hanya mengharap kepada Allah yang memberi kita rezeki. Hati kita hanya berserah kepada Allah pada masalah memelihara diri kita, anak bini kita. Misalnya ada orang bisa ternak tuh, diminta peliharakan lawan Tuhan. Nah, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ujar Nabi, lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajmilu fit talabi. Artinya, tidak akan mati seseorang sehingga ia menghabiskan rezekinya. Jadi rumusnya tuh, bila orang tuh masih hidup di dunia nih, maka dijamin Tuhan rezekinya. Nah, jadi jangan takutan kada berezeki. Pokoknya bila orang itu belum mati, berezeki lah. Bila mati, habis tuh rezekinya. Jadi jangan usang memikirkan masalah rezeki. Kayak apa aja seorang isok makankah kadakah aja. Burung tuh bang, inya kada memikirkan isok ya Allah. Inya gin kada dibisi dompet. Burung tuh kada dibisi kindainya. Makan aja isok, kanyang aja inya. Nah, amunnya isok kada berezeki, berarti isok mati toh. Nah, itu aja. Maka baguskanlah dalam mencari rezeki. Tapi jar Nabi, bagus-bagus kita mencari rezeki ini toh. Contohnya kita mencari rezeki yang halal aja, jangan mencuri, jangan yang haram. Kemudian bagus dalam mencari rezeki itu pulang, waktu mencari rezeki jangan meninggalkan sembahyang. Dalam mencari rezeki jangan menyakiti, menzalimi orang. Nah, itu baguskanlah dalam mencari rezeki. Jangan khawatir dan jangan takut kehabisan rezeki. Gitu nih.
Jangan pusang, jangan khawatir kayak apa seorang isuk, kayak apa seorang. Nah, jangan ada itu di hati kita. Jangan takutan kehabisan rezeki. Allah Ta'ala itu sugih. Allah Ta'ala itu maha luas karunia-Nya. Dan jangan sampai agama dikorbankan demi menuntut rezeki. Contohnya apa? Iya, gara-gara mencari rezeki sembahyang ditinggal. Gara-gara mencari rezeki kada menuntut ilmu agama, itu nah. Talabul halal faridatun ba'dal faridah. Mencari rezeki yang halal itu suatu kewajiban ba'dal faridah, tapi sesudah menggawi kewajiban nang sembahyang. Faridatun ba'dal faridah. Memang mencari rezeki itu jar wajib juga jar, ibu juga. Tapi setelah kita menggawi kewajiban yang ada. Misalnya orangnya sembahyang sudah, ya Allah. Contoh misalnya mencari rezeki beisukan, sembahyang subuh juga dah. Mencari rezeki itu wajib juga jar. Sembahyang wajib juga lah. Nah, jadi mencari yang halal itu kewajiban kepaduan sesudah kita mengerjakan kewajiban seperti sembahyang, nuntut ilmu. Itu namanya tidak bagus dalam mencari rezeki. Amun sampai kita mencari rezeki itu mengorbankan agama, mengorbankan kewajiban, nah kada bagus namanya itu dalam mencari rezeki. Karena bagi setiap orang yang hidup rezekinya sudah dijamin sampai usia berapa ia akan mati. Nah, ya kita yakin itu. Pokoknya bila orang itu hidup, walaupun misalnya orangnya kada bisa gawian, kada bisa usaha, bila orang itu hidup berajaki tuh nya. Amun kada berajaki lagi mati tuh nya. Nah, itu. Sedangkan tawakal pada pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita percaya bahwa segala kejahatan dan bahaya tidak akan sampai pada kita jika pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala masih ada. Pokoknya kita minta lawan Tuhan supaya Tuhan memelihara kita tenang. Nah, bila Tuhan memelihara kita, kejahatan itu tidak akan sampai kepada kita, kemudaratan tidak akan sampai kepada kita. Seandainya kejahatan atau kemudaratan sampai ke kita, berarti Tuhan kan memelihara kita toh. Memang takdirnya ya kalau. Nah, Imam Ali radhiyallahu anhu ketika ditawari pengawalan dari pendukungnya, entah itu Sidin sudah menjadi Amirul Mukminin kalah. Sidin ini tawari orang pian perlu dikawal kah? Perlu ajudan kah? Beliau menjawab, Allah Subhanahu wa taala telah memberi aku 2 malaikat pengawal yang berfungsi untuk memelihara sesuatu yang di luar takdir. Jadi kita nih Pak ada malaikat hafazah namanya, malaikat yang menjaga kita supaya kita nih jangan kena bahaya. Ada malaikat ini bukan malaikat mungkar nakir, bukan malaikat rakib atid lah. Itu dikubur mungkar nakir. Bukan malaikat rakib atid, ini malaikat hafazah namanya, malaikat yang menjaga kita. Contoh misalnya kan kita nih guring. Waktu guring itu guring di atas ranjang. Alhamdulillahnya kita guring di atas ranjang tuh kada gugur ke bawah. Tuh ada yang menjagakan siapa? Malaikat, tapi hakikatnya Allah Ta'ala bang yang menjagakan. Cuman Allah Ta'ala menjagakan melewat malaikat itu. Misalnya gugur juga tuh ke bawah, bisa kalian gugur? Bisa lah. Dan alhamdulillahnya biar orang tuh waktu gugur kada tasi lahu, kada pernah patah tulang, kada pernah betul naik pulang bahasa orang atau ini ngantuk naik pulang ke atas. Nah itu pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Kita misalnya berjalan kada basandal padahal berjalan nih di rumah.
Padahal ada papaci, padahal ada duri. Kita taliong daripada duri, taliong daripada papaci. Itu Tuhan memelihara kita. Bisa melewat malaikatnya tuh. Jadi Sayyidina Ali kada usahain aku dikawal. Ada aja malaikat dua ikong, malaikat hafazah nang inya malaikat tuh memelihara sesuatu yang di luar takdir banglah. Ini malaikat ini menjaga kita di luar takdir. Amun takdirnya luka juga malaikat kada kau juga menjaga akan daripada memang sudah takdirnya di lauhil mahfuz nih. Kita hari itu luka, terjejak tunggul kah, terjejak nang apa paku kah. Mun takdirnya luka tuh malaikat kada kau juga menjaga. Jadi malaikat itu menjaga yang di luar takdir. Jika takdir sudah sampai, dua malaikat itu akan menjauh. Artinya kada menjaga. Amun orang toh takdir misalnya hari itu kena musibah, malaikat tuh jauh tuh kada menjaga. Tawakal pada pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya pada diri kita, tetapi juga pada apa-apa yang kita sayangi seperti anak, istri dan harta. Jadi ada di dalam doa Yasin dah, Allahumma inna nastahfizuka dinana wa anfusana wa auladana wa amwalana wa kulla syai'in ataitana. Nah itu kita membaca doa itu pian, itu kita bertawakal sama Tuhan. Ya Allah, inna nastahfizuka, ya Allah kami meminta peliharakan akan pian dinana, akan agama kami ini, nah jaga akan jangan sampai kami ini lepas daripada agama Islam. Wa ampusana, diri kami peliharakan. Wa auladana, anak-anak kami. Wa azwajana, istri-istri kami. Wa amwalana, harta kami, ternak kami, rumah. Wa kulla syai'in ataita, dan setiap sesuatu yang pian beri kepada kami peliharakan. Nah, jadi kita minta, kita serahkan juga anak kita lawan Tuhan, istri kita serahkan lawan Tuhan. So, artinya Tuhan yang menjaga akan harta kayak itu juga. Jangan kita aja sedih. Nah, inilah keimanan kita kepada Al-Wakil, Allah yang dimintai diserahi segala perkara, akan membuahkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala perkara. Ada bacaannya kalau bila mengunci rumah. Kita mengunci rumah hati kita kan minta peliharakan lawan Tuhan ya Allah. Tangan kita mengunci, muntung kita membaca Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin bacaannya. Nah, mengunci kendaraan gitu jawab hati kita lawan Tuhan, tangan kita mengunci, untung kita mengucap Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Fallahu khairun hafizan, Allah lah yang sebaik-baik menjaga. Tukang parkir itu bisa lingah juga misalnya, atau apalagi di pelatar halaman kita ini kan ada satpamnya, ada tukang jaganya. Minta jaga akan lawan Tuhan. Wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Allah sebaik-baik penjaga. Saya ulun tuh lah bila Mbah Tuntong memotiki duit celengan dah ulun kunci kan, ulun baca wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. CCTV-nya ada dah, satpamnya ada dah juga. Babang kita minta jaga lawan Tuhan aja sudah. Yalah Tuhan namanya amun maling tuh dibungkasnya pakai link tukul gitu pacol nih tuh. Cuman kita minta peliharakan lawan Tuhan. Kunci yang ngepiting itu ditacatuknya pakai tukul gitu pacol oleh maling. Cuman kita minta jaga lawan Tuhan. Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Itu bacaannya mengunci rumah, mengunci kendaraan, atau nang imbah tuntung berkebun, boleh ke rumah. Siapa yang menjagakan kebun kita nih? Bisa juga itu tikus makan atau hama atau burung. Siapa namun kada Allah Taala. Nah, kita serahkan lawan Tuhan ya. Wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Nah, itu akan membuahkan tawakal
kepada Allah Subhanahu dalam segala perkara. Akan tetapi kalau urusan mati atau urusan akhirat jangan bertawakal. Maksudnya kayak inilah, terserah aja jar, serahkan lawan Tuhan aja. Seorang masuk surga kan neraka, nah jangan kayak itu. Ini masalah mati, masalah akhir, jangan berserah lawan Tuhan. Jangan terserah Tuhan aja. Seorang ini masuk surga, masuk neraka kah? Nah, jangan jadi. Artinya ini mestinya bertawakal tapi kada beramal. Terserah Tuhan aja. Seorang ini masuk surga, masuk neraka kajar. Harus sudah takdir masuk neraka tuh biar harus sembayangan ini aja. Percuma aja sembayang takdir masuk neraka aja. Jangan masalah akhirat itu jangan berserah kayak itu. Nah, seperti yang pernah dikatakan oleh sahabat ketika Rasulullah SAW menerangkan bahwa orang yang akan celaka sudah ditentukan dan orang yang akan beruntung juga sudah ditentukan. Maksud ditentukan sudah ditakdirkan. Kan kita ini masing-masing sudah ditakdirkan nih. Si Anu nih pacangan masuk neraka sudah ditakdirkan Tuhan. Si Anu pacangan masuk surga sudah ditakdirkan Tuhan kita nih. Pertanyaannya lah, Bapak juga kita beramal aja. Misalnya kita nih misalnya ditakdirkan masuk neraka, Bapak juga kita menuntut ilmu ini jar. Bapak juga kita sembahyang jar. Mun sudah takdir gitu jar. Mun kita harus salah lulus sembahyang jar. Nah, ada kalau pertanyaan kita. Nah, ini. Sahabat berkata kepada Nabi nih, ujar sahabat, kalau begitu artinya kalau kita nih ya Rasulullah sudah ditakdirkan masuk neraka kah atau masuk surga kah? Kalau begitu kami akan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak perlu beramal ibadah. Pasrah aja sudah, maksud tawakal ini pasrah sudah. Mun kita ini sudah ditakdirkan masuk neraka kah atau masuk surga, pasrah aja sudah. Kada perlu lagi beramal ibadah. Bahlah misalnya orang tuh ditakdirkan masuk neraka, Bapak juga amal ibadah. Atau misalnya orang ditakdirkan masuk surga, Bapak juga sembahyang. Masuk surga juga orangnya kenapa jangan? Biar kada sembahyangin. Nah, ada pertanyaan kayak itu daripada sahabat. Tidak perlu lagi beramal ibadah karena nasib kami sudah ditentukan. Maksudnya sudah ditakdirkan di Lauhil Mahfuz. Bagaimana jawaban cerdas daripada Nabi kita? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Artinya tiap-tiap orang akan dimudahkan untuk apa ia diciptakan. Kita nih diciptakan misalnya di dunia ini untuk kita masuk surga, kita dimudahkan tuh beramal ibadah. Tapi kalau seseorang itu diciptakan untuk jadi penghuni neraka, dimudahkan tuh nya berbuat maksiat. Nah, di kemana aja lagi kita nih membawa diri kita nih? Amun kita katuju beribadah, nah tuh tanda-tandanya tak ditakdirkan Tuhan masuk surga tak. Amun katuju maksiat, tapi kadang kau jawab lah memponis ini tanda-tandanya aja. Tanda-tandanya tuh orang tuh jangan ditakdirkan, orang tuh ditakdirkan masuk neraka tak. Nah, jika seseorang diciptakan calon masuk surga, ia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk neraka lah. Jika seseorang diciptakan calon masuk neraka, ia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbuat mungkar dan maksiat. Nah, kayak itu aja tandanya nih. Amun kita nih katuju berbuat maksiat nih, nauzubillah banglah. Itu tanda kita nih ditakdirkan masuk neraka. Jika ia diciptakan calon masuk surga, ia pun akan dimudahkan berbuat taat dan ibadah. Nah, namun kita nih hendak, tapi takdir itu sudah ya Allah berlaku. Kita hendak kayak diri kita nih di tempat ibadah, gitu nah. Kata juga amal saleh supaya ada tuh ciri-ciri orang yang ditakdirkan masuk surga. Nah, kayak itu. Nah, bisa-bisa aja kita membawa diri kita di mana, di tempat ibadahkah, di tempat maksiatkah, gitu nah. Nah, 3 macam yang tersebut itulah
tempat-tempat yang mesti kita bertawakal. Amun nang masalah nang akhirat tadi jangan kita berserah lalu ada beramal ibadah, jangan. Nah, ini 3 macam yang tersebut itulah tempat-tempat yang mesti kita bertawakal kepada Allah. Bentuk pembuktian dari keimanan kepada nama Allah Subhanahu Al-Wakil, yaitu pada pembagian rezeki. Ya kalau kita ini sudah masing-masing dapat jatah rezeki, terserah Tuhan aja, serahkan lawan Tuhan aja ya Allah. Amun Tuhan memberi kita sedikit, bersyukur kita ya Allah, walaupun sedikit bersyukur, atau sabar, banyak bersyukur ya Allah. Kawan misalnya tak banyak pada seorang, ya sudah ya, Tuhan sudah membagi gitu. Nah, pada pertolongan, nah kita minta tolong lawan Tuhan yang kau menolong kita. Seandainya hari itu kita kada ditolong Tuhan misalnya, memang takdir Tuhan sudah kayak itu. Dan juga pada rezeki kita juga berserah kepada Allah, meminta kepada Allah. Dan pemeliharaan kita minta peliharakan juga lawan Tuhan ya sayyidin. Wallahu alam bissawab. Ada kisah Bahari, ada seorang ulama sufi namanya Zunnun al-Misri. Zunnun al-Misri terkenal seorang ulama sufi, seorang wali Allah Ta'ala. Sidin ini di suatu hari mencari iwak di laut, jadi nelayan maksudnya, mencari iwak di laut. Sidin ini membawa anak perempuan yang masih halus. Lalu Sidin ini pas sudah di tengah laut, entah itu pakai kapal kala, lalu Sidin lempar jebak. Jebak itu bentuknya kayak apakah? Jebak kah atau luntak kah atau kail kah? Biasa mencari iwak. Nah, lalu tak buat tanah iwak dalam jebak tuh. Nah, lalu Sidin hendak mengambil itu jebakan, hendak mengambil iwak itu. Lalu nang anak Sidin nang bebinian dah, nah halus tuh. Inya melihat bibir iwak tuh bergerak-gerak. Ini iwak tuh berzikir aja kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga, bergerak-gerak dengan bahasanya. Jadi pas dapat iwak dilihat oleh anak Sidin tuh, ditimbain nang anak nih pulang ke laut. Maka uyo mencari iwak dilapas oleh nang anak nih. Lalu nang Zunnun al-Misri ini berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, kenapa ikam sia-siakan usaha kita? Uyo sudah apa mencari iwak, sekalinya ikam timbai iwak tuh ke laut." Ujarna anak menjawab, "Wahai ayah, ulun kada senang memakan makhluk yang makhluk itu sedang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala." Jadi jadinya iwak tuh berzikir, bergerak-gerak tuh untungnya tuh berzikir. Jadi ulun kada katuju, kada suka memakan makhluk yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ujar amun kita liba mama itu masuk lawan anak leh. Ini kada Sidin kada bawa mama lawan anak. Nah, jar Sidin, "Bapang napa nang kita makan lah?" Ya, napa nang kita makan? Ujarna anak tuh, "Natawakkalu 'ala Allah." Kita bertawakal aja lawan Allah Ta'ala, kita serahkan aja lawan Tuhan. Tuhan akan memberi rezeki kepada kita daripada rezeki itu inya kada berzikir kepada Allah. Amun nang itu berzikir, ulun kada akan makan. Tapi lamun kada berzikir kepada Allah, kita makan. Ujar nang anak itu, "Ini biar ya. Sudah, jangan abah." Lalu balik ke rumah, ampih mencari iwak tadi, anak bisa melapas ke iwak tadi. Nah, lalu nang berdua beranak ini bertawakallah kepada Allah, berserahlah kepada Allah sampai sore kadeda perolehan rezeki lagi. Nah, kemudian sampai waktu maghrib kadeda jual, maka lapar parut nih. Kadeda jual orang berseruan. Nah, kita ada ya kalau berseruan ya kalau orang. Nah, sampai waktu Isya berkat sabar nih, lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ini kada apa lagi nih dari langit talam. Nah, ya kayak inilah Tuhan tuh memberi kita rezeki ada melewat sebab.
Ada kadang pakai sebab-sebaban langsung turun dari langit gitu nah. Talam. Amun kita neng apa nih? Kada kuat ma'rifatnya ini bisa takajut gitu. Coba nang kalau kamu wali-wali Allah Taala tuh batuk jadi emas kada takajut lagi nya. Amun gaya kita ini lemah ma'rifatnya menceruk kantung bekabet duit siapa ngejar? Nah bingung. Padahal Tuhan itu kan memberi rezeki bisa melewat sebab atau kadang melewat sebab. Nang ada nang kepada kita nih sampai kepada kita ini kan nang sementara ini nih lewat sebab usaha kah atau orang kah menjururi duit. Hakikatnya Allah Taala aja tuh ada nang pakai sebab napa nang kayak ini nih turun dari langit talam bermacam-macam makanan ada semacam aja. Maka turunnya ialah setiap malam. Nah setiap malam kita malam esok turun pulang dari langit talam. Ini berkat bertawakal sampai kapan? Sampai 12 tahun. Nah, ada gampangan 12 tahun. Ada mencari dunia lagi nih toh. Nah turun dari langit talam makan kenyang. Jadi Zunnun al-Misri ini menyangka ini rezeki turun dari langit ini sebab sidin sembahyang, sebab sidin puasa, sebab sidin beribadah. Aja sidin mungkin ini sebab aku beribadah, sebab aku sembahyang jadi turun dari langit. Lalu anak sidin yang perempuan tadi meninggal dunia. Pas meninggal dunia kada lagi turun dari langit. Talam ini kada lagi turun dari langit. Lalu sidin menyadari bahwasanya talam ini turun dari langit itu berkat anak sidin tadi. Tawakalnya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebab sidin beribadah. Nah, itu contoh orang yang bertawakalnya bila kita bertawakal kepada Allah Taala cukupi. Allah cukupi. Ada pulang kisah Malik bin Dinar, seorang ulama sufi juga, Malik bin Dinar nih. Sidin berkisah, aku sidin tolak bahaji. Tahu sidin kampung sidin di mana kalah? Tolak bahaji. Orang bahaji bahar itu berjalan aja, berjalan kaki. Atau misalnya makan kendaraan paling bawa unta, bawa kuda, bawa keledai, ada pesawat, mobil, ada bahari. Nah, sidin ini berjalan aja, mulai kampung sini berjalan aja, hendak tolak haji. Lalu sidin aku berjalan di gurun pasir. Nah, gurun pasir nang ada di ujungnya, di gurun pasir. Lalu sidin aku melihat ada burung gagak, nang di cakarnya nih nah, menguti, sebuting roti. Dan aku pun penasaran. Aku kata dalam hati, ini burung gagak terbang tapi kada tinggi benar bang lah. Di cakarnya ada membawa roti. Nah, lalu jisidin aku ikuti, aku penasaran burung gagak. Aku ikuti burung gagak itu. Sehingga burung gagak ini terbang mau kayak menghadangi lawan aku gitu nah. Berjalan aku mengikuti batu terbang pulang menghadangi sampai kemana? Sampai ke suatu gua. Di gua. Nah, masuk ke dalam gua itu, aku ikuti masuk juga ke dalam gua itu. Di dalam gua itu ternyata di dalam gua itu ada seorang laki-laki yang tangannya terikat, betisnya terikat, orangnya berabah batilantang. Sakanya oleh hati burung gagak ini naik ke atas tubuhnya mendekati mulut seorang laki-laki yang terikat tadi. Sekalinya burung gagak ini menyuapi roti yang dicakarnya tadi. Nah, tunggal dikitan dirabitnya dimasukkannya ke dalam mulut si orang yang terikat tadi. Aku lihat ini burung gagak nih memberi makan orang. Sakanya tuntungnya menyuapi habis sudah roti tadi. Sakanya burung gagaknya terbang. Kada lagi kembali. Lalu aku dekati laki-laki tadi. Sakanya orangnya
bubun cilak aja tah, orangnya sehat aja tah. Aku tanya, pian siapa ya? Pian siapa nih? Lalu orang itu menjawab, aku nih tak masuk jamaah haji, nah hendak tulak bahaji juga. Kenapa jadi pian diikat di sini? Jarnya, aku waktu di jalan aku dibegal atau dicuri hartaku. Lalu aku ini alhamdulillah ya kan dibunuh perampok bang. Aku ini diikat, tangan batisku diikat, lalu aku dilempar ke dalam gua ini nah. Aku sabar atas lapar aku selama berapa? Selama 5 hari aku kelaparan. Tapi aku sabar aja, tapi aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku kata, ya man qala fi kitabihi amman yujibul muttarra iza da'ahu. Wahai orang yang pernah berfirman dalam kitab sucinya, siapa? Allah maksudnya. Kan Allah ada berfirman amman yujibul muttarra iza da'ahu. Artinya bukankah dia Allah akan mengabulkan doa orang yang sangat berhajat kepadanya. Lalu aku memohon kepada Allah, ya Allah, ulun di sini terikat, ulun ini karena kau apa-apa, parhamni marasi ulun ya Allah. Ini nyebut kisah bertawakal kan ya. Lalu ianya sebab aku berucap kayak itu, hatiku minta tolong Tuhan, Allah mengirim setiap harinya akan burung gagak, yang mana burung gagak itu memberi makani aku roti, memberi minum aku pulang air. Setiap harinya datang membawakan roti. Itu kisahnya. Padahal kada kau apa-apa tah, kada kau cari apa-apa, tapi menurut ada umurnya tah, ada rezeki. Lawan inya minta tolong lawan tuh. Lalu ujar Malik bin Dinar, aku lepaskanlah ikatan tangannya, ikatan batisnya. Lalu kami berjalan, kan sama-sama hendak tulak bahaji itu deh. Cuma yang ini dibegal orang. Nah, lalu berjalan kami, kan kada ada betunggangan, berjalan aja dah di padang pasir. Sekalinya kami di padang pasir itu kehausan, haus. Perbekalan kada ada juga. Nah, dan kami tidak mempunyai air. Seandainya membawa banyu juga tuh habis juga di jalan. Warung kada ada di situlah. Warung kada ada. Nah, lalu kami memandang di padang pasir itu, sekalinya kami melihat ada sumur. Ada sumur. Yang mana sumur itu dikelilingi oleh binatang kijang. Nah, kijang situ umpat minum banyak situ. Nah, lalu kami kata, alhamdulillah, sungguh kita memperdapati akan sumur. Kita dapat sumur. Lalu kami pun mendekati sumur itu. Pas kami mendekat, lalu kijang tadi bukahan niya, melihat manusia datang bukahan kijang tadi. Lalu kami sampai ke sumur itu, tiba-tiba kan asalnya tadi sumur itu tuh dalam aja banyunya, kan kijang kau minum. Sekali kami barak situ, besurut banyunya. Tutnya besurut sampai ke dasar. Kada karing, malah parak karing, cuman masih ada banyunya. Nah, lalu kami ambilai tali, cari timba. Apa kah? Uyuh juga ambil pakai timba. Uyuh juga sampai berapa? Sampai 100 hasta. Nama ambil banyu ke bawah itu, namun dihitung 100 hasta. Kan aneh juga tadi, pas kijang tadi minum kau aja. Pas kami mengambil 100 hasta. Lalu si Zunnun al-Misri ini Malik bin Dinar lah berkata, berpandai lawan Tuhan, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya kijang tadi inya tuh kada sembahyang, kada rukuk, kada sujud, kada beribadah lawan pian, tapi pian minumi mereka itu dengan air yang melimpah. Kami sembahyang, kami beribadah ya Allah,
bahkan kami ini hendak menunaikan ibadah haji, hendak ke Baitullah, tapi kenapa kami ini mengambil baju nah sampai pakai timba sampai 100 hasta. Lalu ada suara dari malaikat, kan ada tahu juga lah suara, tapi orangnya kan ada suara gaib. Ya Malik, ya wahai Malik, sesungguhnya para kijang-kijang tadi kenapa jadinya minum tuh nyaman aja, airnya melimpah. Inya bertawakal kepada Allah, maka dinyamanakan Allah, lalu inya minum aja nah. Ada perlu berbuat dalam sumur itu minum. Amun bubuhan ikam ini, ikam bertawakal lawan tali timba, ikam bertawakal lawan timba, kada bertawakal lawan aku, makanya ngalih. Dapat pang ambil banyu dah, cuman uyuh mau apa perlu liir, maulah timba maulah tali. Nah itu aja dah. Nang bedanya ngini bertawakal kepada Allah dinyamanakan Tuhan. Ini kada bertawakal lawan Tuhan, bertawakal lawan timba. Tangali sedikit. Nah sama aja tuh, dua orang sama, gawiannya sama, nah gajinya sama, penghasilannya sama, tulaknya besokan buliknya kamarian. Nah membedakan tuh apa? Ngini bertawakal lawan Tuhan, mencari rezeki. Ini kada bertawakal lawan Tuhan, tanyaman gini. Juran tak? Orang yang bertawakal tuh dinyamanakan Tuhan, Tuhan. Nah, jadi misalnya kita dah walaupun kita mengambil banyu pakai timba, jangan bertawakal lawan timba ya kalau. Walaupun kita menghidupi jinsit ini pakai pakai minyak, jangan kita bertawakal lawan minyak. Kalau Allah juga ya, kalau hati kita nih, ya Allah nyalakan lampu malam ini nah supaya kami ke pengajian. Ini hati kita nih, jangan bertawakal lawan minyak, jangan bertawakal lawan mesin genset, bertawakalnya untuk Tuhan. Nah kita jangan bertawakal lawan gawian kita, bertawakal lawan Tuhan. Nah itu pelajarannya nih. Kemudian ada lagi kisah yang ketiga, Nabi Musa alaihi salam. Dia suatu hari sidin mengembala kambing. Jadi Nabi Musa ini sebelum sidin kawin lawan seorang perempuan, anak Nabi Syuaib, sidin mengembalakan kambing Nabi Syuaib sebagai mahar untuk mengawini anak Nabi Syuaib. Jadi Nabi Musa ini kan sidin uyuh juga, manusiawi kan, bisa uyuh sidin. Maka di sekitar itu banyak serigala, amun kada dijagai kambing ini nah dimakani serigala. Nah, lalu Nabi Musa ini berkata, Jesidin amun aku nih menjagai kambing ini nah, aku mengantuk juga, uyuh juga, mata ada hak tidur, tapi lamun aku tinggalkan guring Jesidin, pacangan ini makani serigala kambing gue. Nah lalu karena ini nabi kan ya kalau dilajari Tuhan cara bertawakal, lalu sidin memandang ke langit, maksudnya ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujar Nabi Musa, ya Allah ya Tuhanku, ilmu pian meliputi atas segala sesuatu, artinya pian tahu aja tah ulun ni uyuh, pian tahu aja tuh ulun ni kata kawa menjaga kambing ni nah. Wa nafazat iradatuka, dan telah lulus kehendak pian, wasabaqa takdiruka, dan telah terdahulu takdir pian. Amunnya nang kambing ni nah rajaki serigala, biar ulun jaga ini tetap aja dimakan serigala aja. Ulun percaya itu takdir Tuhan akan terjadi. Tapi lamun ini rejeki ulun, pasti pian menjaga akan supaya jangan dimakan serigala. Setelah artinya ini Nabi Musa ini kan bertawakal, serahkan kepada batu guring ya di sini, guring sini berebah di tanah atau di higa kambing itu guring sini. Tahu berapa jam lah sini guring lah. Pas sidin bangun daripada guring, sidin memperdapati ada serigala di kambing tuh. Sakanya serigalanya ini
mengutiki tongkat Nabi Musa. Nah, kan Nabi Musa itu kan sambil mengembala tongkat sini tuh kan, selain membelah batu ya Allah, memancar mata air, membelah lautan, dan juga gasan mengembala sekalinya sini hatim ada mencungkung seikung serigala. Sekalinya serigalanya mengutiki tongkat Nabi Musa, sekalinya serigalanya nak mengembala akan serigalanya nak menjaga akan kambing Nabi Musa. Lalu Nabi Musa pun takjub akan yang demikian itu. Lalu Allah Ta'ala berwahyu kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, turuti kehendakku maka aku akan turuti kehendak ikam. Nah ya Tuhan tuh bakal hendak kepada kita nih, sarahkan lawan aku ya Tuhan. Ikam bertawakal, ikam kusuruh bertawakal lawan aku, ikam kuturuti kehendak ikam. Nah apa kehendak ikam? Jaga akan kambing ulun ya Allah. Nah serigalanya nam mengembalakan kambingnya, serigalanya nam menjaga akan kambingnya. Kepada serigala ini kan bisa memakan kambing, tapi Tuhan yang manuakan serigala supaya serigala ini kada memakan kambing, bahkan dia yang menjaga kambing. Itu berkat tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah jadi contohnya misalnya bagi kita nih yang pintar, otak kita pintar nih, jangan kita mengandalkan kepintaran kita. Dibeli nang kita andalkan tuh Allah, ya kan? Nah, kita nih nang alim, misalnya diberi Tuhan ilmu agama, jangan kita mengandalkan kealiman, kita andalkan tuh Allah. Nah, kita misalnya ahli ibadah, jangan kita mengandalkan ibadah kita, nang kita andalkan tuh Allah. Ya Allah, kita misalnya ahli wirid, jangan mengandalkan wirid kita, tapi andalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kisah yang terakhir, ada seorang ulama namanya Abu Hamzah Al-Khurasani. Hanya sekali aja mendengar ngaran sidin dia siapa, ada tapi terkenal jawabang lah. Cuman di zaman dulu terkenal lah. Abu Hamzah Al-Khurasani rahimahullah ta'ala ini seorang ulama sufi, seorang yang saleh, orang yang zuhud, orang yang wara, masyhur, orang yang alim dari daerah Naisabur. Sidin ini bakawan atau seangkatan lawan Imam Junaid Al-Baghdadi. Nah, kalau Imam Junaid Al-Baghdadi kan kita kacak aja mendengar ngaran sidin disebut. Nah, ini Abu Hamzah Al-Khurasani ini kawan Junaid Al-Baghdadi. Jadi sidin ini pakai sah. Uja sidin aku hendak tulak bahaji juga nih. Nah, orang bahaji itu berjalan aja, amba tunggangnya paling onta, keladai kuda. Nah, aku jadi tulak hendak bahaji nih. Di perjalanan sidin aku nih tak buat dalam sumur. Jalan muka adab kalah yang lang listrik kada ada hari jalan. Sekalinya ada sumur karing, tok buat dalam sumur aku. Nah, tabut dalam sumur kada kawa, maka sumurnya tinggi benar ibaratnya tuh. Nah, dalam benar tuh. Nah, lalu jisidin nafsuku nih hendak minta tolong, hendak berkuriak, tolong, oi tolong ya. Hendak berpandir kayak itu sudah. Tapi jisidin tidak. Aku tidak akan minta tolong lawan makhluk ya. Padahal boleh aja kalau kita minta tolong lawan orang pokoknya tolong, tapi hakikatnya kan minta tolong lawan Tuhan. Cuman si ini hendak minta tolong lawan Tuhan juga kisahnya. Kadang minta tolong lawan makhluk jar. Nah, aku tidak akan minta tolong lawan makhluk ya. Aku tak ada akun kuciak. Aku minta tolong lawan Tuhan aja. Tidak sampai lawas daripada yang geretek hati sidin kayak itu, sehingga di atas sumur itu ada dua orang laki-laki. Nah berjalan orang nih, nang dua orang laki-laki itu tahu pada itu sumur, dan kada tahu ada di sumur itu ada sidin. Jadi jangan saikong berpender, jan ada sumur jan, sumurnya nih sumur karing ya bang lah, kita tutupi gini di sumurnya jan. Kenapa? Supaya jangan ada tabut orang kasini jan. Padahal sudah ada tabut seikong di dalam. Nya kada tahu. Nah, ada sumurnya kita tutupi jan. Biar kasihan orang tabut dalam sini jan. Ayo aja.
Nah, lalu dicarinya kayak rumput-rumput kah? Kalau di dalam kitab tuh lah, batang tebu. Ya tahu lah batang tebu, nang gasan bola gula tuh. Nah, butinya situ, sampai menutupi apa kepala sumur apa permukaan sumur itu. Nah, aku Yesirin sudah bercita-cita hendak berteriak ini, jangan ditutupi, aku di bawah. Kau tahani Yesirin. Nah, kau tahani. Aku berkata pada diriku, pada hatiku, aku berteriak kepada orang yang lebih dekat aja. Siapa? Allah. Aku berteriak kepada Allah Ta'ala aja gitu. Allah Ta'ala kan lebih dekat dibandingkan orang berdua tuh. Aku ada akun berteriak minta tolong ininya, aku berteriak kepada Allah Ta'ala aja. Namun berteriak kepada Allah kan dia dalam hati gini, Allah berteriak Tuhan tahu aja tak. Nah, maka ketika waktu itu sesudah beberapa saat sakanya terbukalah kepala sumur itu, ada yang membuka. Nang berdua tadi mungkin berlalu sudah ini menutupi sumur tadi. Lalu ada orang membuka kepala sumur tadi. Sekalinya mengulurkan apa kakinya ke bawah. Mengulurkan kakinya ke bawah, seakan-akan dia berkata kepadaku, fulan, besing gantung lawan ini nah ya. Lalu aku besing gantung nah besing gantung aku. Sekalinya nang kayak orang naik pakai tali itu bang, sampai ke atas keluar aku daripada tiba-tiba nang mengeluarkan aku itu siapa? Binatang buas sabuun ya. Sabuun itu kan binatang buas. Cuma kesini kan disebutkan bang, apakah macan kah, beruang kah, atau ular besar kah? Kada tahu juga. Binatang buas. Sakanya binatang buas nang menolong aku itu. Ini kan ini pada hutan nih. Nah, imba tuntung menolong aku, bejohe lagi nya pergi. Nah, lalu ada tiba-tiba suara gaib nih. Wahai Abu Hamzah, apa tidakkah ini lebih baik bagi kamu? Apakah ini pertolongan lebih baik bagi kamu? Kami lepaskan kamu daripada kebinasaan dengan menggunakan binatang yang dapat membinasakanmu. Contoh kayak anggaplah tadi beruang misalnya, gunol misalnya, betisnya panjang. Kan beruang bisa memakan manusia ya Allah. Ya Allah. Nang menurut adat nih. Tapi amun kurang tuh betawa kalau Tuhan nyaman aja di manakah biarlah, di hutan kah, di padang pasir kah. Amun kita betawa kalau Tuhan tuh menolong, kada perlu lewat manusia, macannya nang menolong kita misalnya, yalah beruangnya nang menolong kita, binatang buasnya karena Allah Ta'ala nang maatul seluruh alam semesta nih. Nah itu berkat bertawakal kepada Allah Subhanahu. Jadi di mana aja kita berada, apalagi di tempat-tempat yang sangat mengerikan atau nang berbahaya, kada lain kita minta lawan Tuhan aja. Ketika kita dapat apa kesulitan dan lain sebagainya, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita seberataan selamat dunia wal akhirah dan termasuk hamba-hamba yang Allah jadikan menjadi hamba yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم المالك القدوس السلام والمؤمن المحب